Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bahrul Munib SIM PDI selaku dosen pengampu, dan perkenalkan, nama saya Galang Fata Rizenda, NIM 20210101, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sosiologi pendidikan Islam, yang dimana ini adalah matkul kami di semester 3 ini. Kemudian, apa sajakah yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu adalah pengertian umum dari sosiologi pendidikan Islam, kemudian konsep dari sosiologi pendidikan Islam itu sendiri, kemudian tujuan, manfaat, dan beberapa aspek-aspek lainnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Dalam bahasa atau secara bahasa, bisa kalian simak bahwa sosiologi berasal dari bahasa Latin, tepatnya bahasa Yunani, yaitu sosius yang berarti teman, kawan atau sahabat, atau masyarakat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau pikiran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang berteman, berkawan, bersahabat, atau hubungan antar manusia, human relation, atau dalam Islam dikenal dengan hablum minan nas, atau hubungan antar manusia. Kemudian yang dimaksud sosiologi pendidikan itu seperti apa? Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang berteman atau berkawan, maka sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana dan sikap dalam sebuah pendidikan, yang dimana tujuan dari pendidikan ini adalah membentuk dan mengasah potensi manusia dalam menggali atau menyempurnakan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, definisi sosiologi pendidikan Islam itu sendiri sedikit sangat luas, karena Islam adalah sebuah agama, sehingga sangat sulit terfokus bahwa sosiologi pendidikan yang dileburkan dalam agama. Tetapi saya menyimpulkan bahwa sosiologi pendidikan Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia, serta ilmu yang membentuk dan melatih potensi yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia tersebut dapat mencapai puncak kesempurnaannya, khususnya dalam umat muslim, yaitu mencapai kesempurnaan spiritual, roh dan jiwanya, sehingga ia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara umum, sosiologi pendidikan Islam adalah sebuah ilmu tentang manusia dan kejiwaannya atau tentang spiritualnya yang diimplementasikan melalui pendidikan. Jadi maksudnya di sini adalah kejiwaan atau emosional kita itu dilatih, dididik supaya kita menjadi lebih dewasa melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kembali lagi, untuk mengembangkan potensi dalam diri manusia masing-masing. Untuk umat Islam, menjadikan kita lebih dekat dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Seperti beberapa hadis Nabi yang mengatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian aspek sosiologi pendidikan Islam, yang pertama adalah sosiologi sebagai disiplin ilmu. Ya, ini sosiologi sebagai sarana pembelajaran pendidikan, sebagai pembahasan kajian pendidikan, sehingga beberapa ahli menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu pendidikan tentang sifat manusia, atau beberapa ahli yang lain menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang mempelajari hubungan atau bertimbal balik antar masyarakat. Yang kedua adalah konsep sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu yang bersifat aplikatif. Ya, ini sosiologi pendidikan disebutkan sangat penting untuk
menilai dan menganalisis bagaimana sebuah hubungan itu terjadi secara empiris. Salah satu tokoh yang menyebutkan adalah F.J. Robbins. Ia menyebutkan bahwa terdapat salah satu ilmu sosiologi khusus yang tugasnya membahas struktur dan dinamika proses pendidikan melalui sosiologi. Kemudian ada buku lain yang menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memecahkan masalah-masalah dalam problematika pendidikan yang fundamental atau yang tersusun. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup atau fokus yang dibahas sosiologi pendidikan Islam. Saya menyantumkan beberapa ahli di sini. Yang pertama adalah Katamto Sunarto. Beliau adalah guru besar FISIP Universitas Indonesia ya. Dia menjelaskan bahwa ada 3 fokus atau 3 bahasan dalam ilmu sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah sosiologi makro, yakni di mana adalah hubungan timbal balik antara lembaga dengan individu. Misalnya dalam hubungan antar sekolah, maksudnya hubungan sekolah dengan peserta didik, sehingga misalkan juga hubungan seorang umat dengan agamanya, misalkan seorang muslim dengan agama Islam, itu juga termasuk ke dalam sosiologi makro. Kemudian terdapat ilmu sosiologi mikro, yaitu hubungan antara orang-orang di dalamnya, maksudnya orang-orang di dalam lembaga tersebut, misalnya umat muslim dengan umat muslim yang lain, kemudian umat muslim dengan manusia non muslim, kemudian pelajar dengan pelajar, kemudian pelajar dengan pendidik, kemudian pendidik dengan pendidik. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu sosiologi meso. Dalam sosiologi ini mencetuskan bahwa sebuah lembaga sangat mempengaruhi tujuan dari adanya sebuah perkumpulan, sehingga dianggap bahwa lembaga memiliki aturan-aturan tertentu bagi anggotanya atau bagi penganutnya sehingga tercapai tujuan tersebut. Misalkan dalam Islam diatur sebuah syariat-syariat dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai tujuan bahwa umat muslim terhindar dari yang namanya dosa. Kemudian ada Sanipah Faisal dan Nur Yasik. Beliau juga mencetuskan sedikit bahwa sosiologi harus menyinggung masalah-masalah tentang kemasyarakatan. Kemudian ada Rothschild dan Gagan Paul Nasution. Kemudian ada Ali Syariati. Beliau adalah tokoh muslim pada zaman dahulu. Beliau mengatakan bahwa ruang lingkup fokus sosiologi pendidikan Islam itu adalah Tauhid, Al-Hadits, dan Al-Quran. Mungkin kita ketahui bahwa ajaran Tauhid adalah ajaran yang membahas tentang bagaimana seluk-beluk agama Islam, sehingga otomatis dalam pembelajaran Tauhid ini ada hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hadits juga beberapa hadis Nabi berisi tentang bagaimana seseorang berperilaku, bagaimana seseorang bersyariat, dan bagaimana seseorang berperilaku terhadap orang lain, sehingga tentu saja Al-Hadits ini memiliki ilmu sosiologi di dalamnya. Kemudian Al-Quran yang dimana di dalamnya adalah mengatur dan sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi dalam ketiga hal tersebut Ali Syariati mengatakan bahwa ketiga hal ini merupakan bagian dari ilmu sosiologi karena di dalamnya memuat aspek-aspek yang mengatur masyarakat atau manusia. Kemudian apa peran sosiologi pendidikan Islam? Yang pertama adalah sosiologi pendidikan Islam sebagai pisau analisis problematika lembaga pendidikan Islam, yang dimana sosiologi ini juga mengkaji apa saja permasalahan-permasalahan pendidikan di Islam. Misalkan kita tahu bahwa tidak semua manusia itu akan selalu baik dengan manusia yang lain. Misalkan rasisme, kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya tidak mencerminkan kebaikan dari pendidikan atau sosiologi Islam itu sendiri, sehingga sosiologi pendidikan hadir sebagai analisis problematika lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah peran sosiologi dalam pembentukan karakter. Tentu saja hal ini sangat
berperan karena ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia, apalagi yang kita bahas adalah sosiologi pendidikan Islam, sehingga dalam hal ini pembentukan karakter dari sosiologi sangat penting atau sangat berperan. Misalnya seseorang yang tumbuh atau mempelajari agama, khususnya agama Islam, pasti secara berangsur-angsur dia akan memiliki kepribadian yang lebih baik karena pengetahuan yang telah diperolehnya. Kemudian manfaat sosiologi pendidikan Islam, yang pertama adalah masyarakat membutuhkan tujuan dan target hubungan sosial yang disesuaikan dengan lingkungannya. Misalkan dalam sebuah ruang lingkup masyarakat terdapat sebuah tujuan, misalkan dalam satu desa X atau dalam satu dusun X, pencapaian tujuannya adalah bagaimana seluruh masyarakat memiliki angka religius yang tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan ruang lingkup terkait tujuan dan kepada siapa pembangunan dan perkembangan hubungan sosial dilakukan. Misalnya di area mana saja atau beberapa pusat dari beberapa daerah itu dijadikan sebagai pusat dari pendidikan Islam atau sosiologi pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, mengetahui tata letak dan individu yang terlibat sebagai pusat-pusat pembangunan sosial. Kemudian yang keempat, umat beragama harus saling berinteraksi secara rukun dan damai. Jadi manfaat sosiologi pendidikan ini adalah juga sebagai sarana perdamaian, karena mengingat yang kita bahas di awal tadi, adanya hubungan antar manusia atau hablum minan nas. Kemudian tujuan dari sosiologi pendidikan Islam menganalisa proses sosiologi individu maupun kelompok. Misalnya dalam sebuah kelompok kita dapat mengkaji dari sosiologi pendidikan Islam ini kelompok manakah yang memiliki religius yang tinggi, kemudian kelompok mana yang memiliki nilai akademik yang tinggi, kelompok mana yang memiliki angka potensial yang tinggi, sehingga ini dapat dijadikan tujuan atau fungsi dari sosiologi pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, menganalisa perkembangan dan kemajuan sosial. Misalkan dalam suatu daerah, ilmu sosiologi ini berguna dalam mengkaji kemajuan peradaban. Misalkan pada zaman Mesir dulu, peradaban sudah sangat maju. Kemudian setelah beberapa abad ke depan, perkembangan lebih maju lagi, sehingga terciptanya zaman modern seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis status pendidikan dalam masyarakat, ya ini ilmu sosiologi pendidikan, khususnya dalam hal pendidikan itu sendiri akan sangat terfokus dalam masyarakat. Misalnya masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah mendapat pekerjaan dan menjadi dominasi atau menjadi mayoritas dalam kelompoknya. Kemudian yang keempat adalah menganalisis partisipasi orang-orang terdidik. Orang-orang yang memiliki latar belakang akademik atau memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mereka akan lebih suka berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat atau kegiatan di lingkungannya. Mereka akan menjadi motor penggerak dan bahkan menjadi pusat atau menjadi pandangan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga mayoritas orang-orang yang memiliki pendidikan akan lebih suka berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Kemudian setelah kita mengaji dari awal hingga akhir, apa sih pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan Islam? Perlu kita ketahui bahwa sosiologi pendidikan Islam adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mencapai keberhasilan dan kematangan pendidikan melalui proses interaksi, evaluasi dengan sistem terulang untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Intinya dalam pencapaiannya yang dicapai dalam mempelajari sosiologi pendidikan Islam adalah kesempurnaan spiritual dan akademiknya atau potensi yang dimilikinya. Jadi tidak melulu dengan atau kecerdasan otak, tetapi juga tentang bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu, sosiologi pendidikan sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi agama Islam. Karena hal tersebut dapat membentuk jiwa manusia atau jiwa seorang muslim menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang tidak kalah penting lainnya adalah ilmu sosiologi ini juga sebagai sarana kita mengetahui umat muslim yang lain. Karena kita ketahui di Indonesia sendiri umat muslim itu terbagi dari beberapa macam atau beberapa organisasi, sehingga terkadang kita memiliki syariat yang berbeda, kita memiliki adat yang berbeda. Jadi tentu saja sosiologi pendidikan Islam ini akan sangat berguna kelak. Kemudian ada beberapa alasan kenapa sosiologi pendidikan Islam itu sangat penting juga untuk dipelajari. Yang pertama adalah sosiologi pendidikan Islam memiliki fungsi yang kompleks. Ya, ini sosiologi Islam tidak memiliki cakupan pembahasan yang begitu luas dan membuat kita ambigu, sehingga mereka terbagi-bagi. Seperti yang dikatakan tadi, ada sosiologi yang membahas tentang problematika di pendidikan, ada yang sosiologi yang membahas problematika di masyarakat, ada yang sosiologi yang membahas tentang perilaku masyarakat, seperti itu. Kemudian ada fungsi eksplanasi, itu maksudnya fungsi prediksi, yaitu bagaimana cara kita mengira-ngira apa yang akan terjadi dalam lingkungan masyarakat sekitar, sehingga kita bisa menyiapkan diri atau memperbaiki diri dalam menghadapi fenomena yang akan terjadi atau peristiwa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah secara khusus sosiologi juga memiliki target khusus dalam pendidikan. Nah, di samping tadi kan kita membahas bahwa sosiologi membentuk sifat masyarakat, kalau dalam pendidikan otomatis yang kita bahas adalah keberhasilan atau pencapaian dari peserta didik itu sendiri. Jadi tidak hanya akademiknya saja, tetapi pendidikan harus memperhatikan keberhasilan mental, spiritual, sifat, dan perilaku peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah sosiologi pendidikan Islam harus berfokus kepada masyarakat, karena masyarakat secara tidak langsung pasti akan menggunakan syariat-syariat agama, misalnya agama Islam. Dalam daerah tertentu terkadang malah syariat Islam itu menjadi aturan utama dalam daerahnya. Misalnya kita di Aceh, beberapa aturan di sana memang menggunakan syariat Islam secara langsung. Yang kemudian sebagai analogis, di mana sosiologi pendidikan ini sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Yang terakhir adalah sebagai agent of social change, di mana sosiologi pendidikan Islam ini diharapkan sebagai pembelajaran masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup atau kualitas masyarakat itu sendiri. Misalnya masyarakat yang memiliki pendidikan atau mempelajari pendidikan Islam akan meningkatkan kualitasnya. Misalnya dalam ia mencari pekerjaan, ia kan cenderung lebih mudah karena ia memiliki basic pendidikan itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari awal hingga akhir, dalam pengertian umum, sosiologi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kajian sosiologi yang terfokus dalam pendidikan, dalam membangun dan menyempurnakan individu melalui perspektif agama Islam. Jadi terfokus dalam membangun apa-apa yang dimiliki oleh seorang muslim, yang mana ilmu ini memiliki beberapa aspek keilmuan yang diantaranya sebagai disiplin ilmu, yakni memandang bahwa hubungan timbal balik manusia juga berdampak pada sebuah pendekatan, baik secara empiris maupun teoritis. Dalam hal lain juga, sosiologi pendidikan Islam juga memiliki aspek lain, yaitu sebagai sesuatu ilmu yang bersifat aplikatif atau ilmu yang secara langsung kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan berucap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.